Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau lihat penuh gini kayaknya boleh consider beli tanah sebelah ya Saudara. Situ atau sana ya, situ nggak mungkin karena itu jalan. Ya, kita bersyukur sudah di dalam pimpinan anugerah kesetiaan Tuhan kita bisa merayakan ulang tahun yang ke-17 pada hari ini. Kita memberi judul dari tema khotbah atau renungan pada pagi hari ini yaitu semangat reformasi. Saya nggak akan baca satu bagian perikop tertentu ya ayat Alkitab, tapi kita akan belajar daripada orang seperti Luther yang Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk menggerakkan gerakan reformasi di dalam zaman ya. Dan kita percaya meskipun kita bukan dari baca Alkitab dulu, tapi kita percaya apa yang diajarkan di sini adalah dasarnya firman Tuhan ya. Dan lagi pula kita juga nggak perlu terjebak dengan fenomena nggak baca Alkitab. Ada orang yang baca Alkitab seperti khotbah Alkitab tapi tafsirannya sebetulnya bukan teologi dari Alkitab. Tapi ada orang yang mungkin waktu sharing dia nggak banyak kutip banyak ayat Alkitab, tapi sebenarnya yang dikhotbahkan adalah dari kitab suci. Dari mana sudah kita tahu? Kita percaya kalau orang masih memiliki hati nurani yang baik, yaitu dari Tuhan sendiri, Allah memberikan kepada kita hati nurani, dia bisa menimbang, dia bisa memikirkan apakah yang diajarkan ini berasal dari Tuhan atau ini satu ajaran manusia belaka. Ya, hari ini hari khusus, selain saudara lihat banyak orang pakai baju batik, saya sendiri juga pakai baju batik. Tapi saya pikir di dalam kekhususan hari ini kita juga boleh pakai bantuan slide untuk membawa kita bisa lebih mengerti apa yang dibicarakan di sini. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa, kita minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, sekali lagi kami melihat bagaimana Engkau bekerja memelihara gerejamu. Dan Tuhan juga mengharapkan di dalam kehidupan kami supaya kami boleh terus bertumbuh berjalan dengan waktu yang juga bertambah di dalam usia. Engkau mengharapkan kedewasaan daripada jemaat-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menuntun langkah kaki kami supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam kekuatan anugerah dan kuasa Tuhan. Dan kami tidak mengecewakan Tuhan dan kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya sekali lagi firman-Mu boleh menguatkan kami khususnya ketika kami pada pagi hari ini ingin mengenang pekerjaan Tuhan dalam masa yang lampau melalui seorang yang sangat diberkati Tuhan, yaitu hamba-Mu yang setia, Martin Luther. Kami berdoa supaya kami bisa belajar bukan hanya dari konten saja, bukan hanya dari isi teologi, tapi kami juga bisa belajar daripada spirit dan semangat yang Tuhan sudah berikan dan gerakkan dia untuk menjadi berkat bagi gereja-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita minta bantuan slide saya. Ya, ini judulnya saya, semangat reformasi. Mungkin kita sebagai orang reform saya, kita bisa hafal pertanyaan pertama dari Westminster Shorter Catechism ya. Pertanyaan pertama, lalu mungkin sebagian lagi yang jumlahnya agak sedikit kecil. Saudara juga hafal pertanyaan pertama dari Heidelberg Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg pertanyaan pertama mungkin saudara hafal juga, tapi mungkin lebih sedikit lagi orang yang tahu tentang 95 tesis dari Martin Luther ya, waktu dia memakukannya di mading, majalah dinding Universitas Wittenberg. Waktu itu ditaruhnya di pintu salah satu pintu di gereja Schlosskirche atau gereja istana ya, Castle Church di Wittenberg. Mungkin kita nggak terlalu aware dengan tesis itu sebetulnya apa. Saya ingin sharing beberapa tesis ya, 4 tesis saja. Yang pertama khususnya ini pertama ya. When our Lord and Master Jesus Christ said, repent, ya, Matius 4 ayat 17, He will the entire life of believers to be one of repentance. Dia mulai dengan kalimat repentance. Ya. Mari kita baca Matius 4 ayat 17 ya. Ini ayat Alkitab yang menjadi dasar dari apa yang dikatakan di sini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, repent, sebab kerajaan sorga sudah dekat. For the kingdom of heaven is near. Repent. Dan seorang
sulit untuk mengerti, sering salah mengerti tentang ini, tentang kekristenan, khususnya kekristenan Injili. Karena kalau kita nggak hati-hati, kita akan keliru memahami kekristenan dan akhirnya kita bukan setia kepada semangat reformasi, tapi kita bergeser daripada apa yang sebetulnya sudah diterima oleh bapak-bapak reformator kita itu ya, yaitu baik Luther, Calvin dan sebagainya. Orang sering mengatakan seperti ini, anugerah itu kan datang mendahului segala sesuatu. Sekali lagi, anugerah itu datang mendahului segala sesuatu. Orang beriman dulu baru mendapatkan anugerah, atau anugerah datang terlebih dahulu baru dia bisa beriman. Jawabannya kan sederhana, ini teologi reform selalu menekankan anugerah kan, jawabannya yaitu anugerah datang terlebih dahulu, maka orang bisa beriman begitu ya. Pokoknya semua mulai dengan anugerah begitu, semuanya anugerah. Lalu orang salah, tafsir di dalam skema yang seperti ini juga mengatakan sebetulnya itu orang juga diampuni terlebih dahulu, menerima forgiveness of sins, makanya dia baru bisa repent begitu ya, baru bisa bertobat. Karena orang nggak mungkin bertobat dulu dan sebagainya. Tapi itu salah, Kalau kita baca baik di dalam tulisan Luther, di dalam tulisan Calvin, di dalam Alkitab, akan menemukan ya, ini pertobatan, mendahului forgiveness of sins. Sekali lagi, pertobatan itu mendahului pengampunan dosa. Gak ada pengampunan dosa tanpa pertobatan, tidak ada. Itu bukan yang kita pelajari daripada Alkitab. Yesus sendiri mengatakan ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berarti pertobatan ini mendahului pengalaman orang menikmati realita kerajaan sorga atau kerajaan Allah ya. Itu di dalam Alkitab dipakai secara sinonimus ya, antara kerajaan sorga, kerajaan Allah ya. Matius lebih suka pakai istilah kerajaan sorga. Bedanya apa kalau kita perhatikan ya, pengalamannya Luther ya, dengan kebanyakan gereja Injili pada saat ini, termasuk orang-orang Injili. Kalau kita membaca dalam biografi Luther ya, itu penemuan dia tentang Injil ya, perjalanan ya, itu tentang cerita pertobatan, bagaimana dia itu bertobat tapi kok tetap nggak mendapatkan satu jaminan deh, keselamatan dan sebagainya, terus gelisah. Dia melakukan puasa-puasa sampai pingsan, dia melakukan ritual ini dan itu sampai naik anak tangga Pilatus, ya, berziarah ke Roma dan sebagainya, sampai pergi ke tempat-tempat penting, mungkin ada relikwi dan sebagainya, mungkin si kepalanya Yohanes Pembaptis lah atau apa dan ini dan sebagainya, pergi ke tempat-tempat, tetap jiwanya gelisah. Tapi yang sering kali kita miss di dalam cerita kehidupannya, bahwa itu sebenarnya adalah perjalanan pertobatannya dia gitu, pertobatan yang tidak berakhir kepada damai sejahtera karena dia belum mengerti Injil yang sesungguhnya. Apa bedanya pengalaman Luther dengan pengalaman orang zaman sekarang? Orang zaman sekarang tiba-tiba diberitakan tentang Injil, tapi nggak ada berita pertobatan. Orang bicara tentang forgiveness of sins, kita boleh tanya, what sins? Sudah bilang gospel itu the story of true freedom, itu adalah liberation, itu adalah pembebasan. Bebas dari apa? Sudah bilang bebas dari dosa. Saya tanya lagi, dosa apa emang? Saudara bebas dari dosa. Dosa apa? To be concrete, dosa apa? Maka kita sulit kalau membicarakan reformasi dalam pengertian tidak membicarakan repentance. Karena repentance itu adalah the heart of the gospel. Kita nggak bicara gospel tanpa repentance. Karena repentance itu mendahului forgiveness of sins. Pertobatan itu mendahului Injil yang sejati. Nah, Luther waktu di dalam kehidupannya dia bergumul apa sih artinya bertobat. Dia nggak pernah beres di dalam pertobatan. Dia merasa bertobat kok sulit sekali gitu ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap juga nggak damai sejahtera. Tetap ada kegelisahan di dalam diri. Mengapa ya? Karena ini mewakili jalan agama sebetulnya, jalan agama. Di sini agama dipakai di dalam pengertian yang negatif, bukan di dalam pengertian yang positif. Kekristenan kalau nggak hati-hati juga bisa jatuh di dalam jalan agama, bukan jalan Injil tapi jalan agama. Yaitu apa? Cerita pertobatan dari kekuatan diri sendiri, berusaha untuk menyenangkan Tuhan ya, dengan berbagai macam ritual, mungkin dengan sedekah, dengan memberi perpuluhan, dengan memberi persembahan, dengan pelayanan, mungkin dengan kesibukan pelayan ini dan itu, tapi intinya tidak ada pertobatan sebetulnya. Ini kan cerita klasik kan, teologi kompensasi atau filosofi hidup kompensasi. Saya kadang-kadang sebel kalau lihat ini orang yang ini ya bukan prejudis bukan ya, saya nggak ada masalah sih sama mereka gitu ya. Cuma sebel di dalam pengertian ini itu selebriti terkenal hidup nggak karu-karuan nggak jadi teladan untuk masyarakat. Terus tiba-tiba bikin konser amal begitu kan ya,
bikin konsep. Kita kemarin bukan konser Almal by the way, bukan loh itu. Itu juga bukan kompensasi untuk menutupi kita, enggak. Tapi ada orang yang melakukan kompensasi, kompensasi terhadap keengganannya untuk bertobat, ketidakmauannya untuk bertobat. Lalu dia bikin kompensasi. Saya boleh punya kelemahan, tapi saya kasih persembahan loh. Saya bikin konser Almal loh. Saya kasih sedekah loh. Saya kasih perpuluhan, banyak loh perpuluhan yang saya kasih. Saya kasih ini, kasih itu, saya menolong orang miskin dan sebagainya. Tapi nggak ada pertobatan, sebetulnya di dalam kehidupannya nggak ada pertobatan, tidak ada. Kompensasi, kompensasi itu bisa bikin manusia memang jadi terkesan karena manusia kan nggak bisa melihat sampai kedalaman hati kan, manusia cuma bisa melihat di luar, begitu, cuma bisa melihat di luar. Orang bisa nggak tahu nih memang orang itu baik gitu ya, suka pelayanan, kasih ini dan sebagainya, dia suka tolong orang miskin dan sebagainya. Wah kelihatannya seperti bagus sekali gitu. Di dalamnya Tuhan yang tahu, Allah yang tahu. Manusia bisa nggak tahu, kita bisa nggak mengerti, tapi Tuhan sebetulnya tahu. Di dalam kehidupan kita ini tadi kita pakai jalan masuknya lewat selebriti, nggak usah bicara selebriti lah ya, kita bicara diri kita sendiri aja. Karena kita seringkali juga seperti itu, kita berusaha untuk kompensasi kita punya kelemahan gitu. Kita marah sekali kalau kita ditegur ya, kalau kita dikritik kita marah sekali, lalu kita menyatakan saya sudah ada moral achievement ini dan ini dan ini dan ini, lu masih bisa-bisanya tegur lagi, nggak lihat apa moral achievement ada ini gitu. Tapi sekali lagi kalau kita bandingkan dengan cerita reformasi yang kita percaya ini berasal daripada ajaran Yesus Kristus, dimulai dengan ajaran bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Pertobatan itu apa? Pertobatan yang jelas bukan model kompensasi kayak begitu. Ini agama paling pinter mencari kompensasi kayak begini. Tapi intinya sebetulnya di dalam hati nggak ada pertobatan yang sejati. Manusia masih mencintai dosa dan bukan mencintai Tuhan. Lalu ditutup dengan berbagai macam itu tadi ya, topeng-topeng agama, aksesori dan sebagainya. Yang sebetulnya nggak akan menimbulkan perkenanan Tuhan di situ. Tesis kedua, Nah ini memang di dalam konteks pada saat itu ya, di dalam benturan dengan gereja Roma Katolik, saya pikir sekarang di dalam tubuh Roma Katolik juga sudah banyak perubahan gitu. Jadi ini tetap pembicaraan historical kontekstual pada saat itu ya. Second thesis mengatakan this word cannot be understood as referring to the sacrament of penance that is confession and satisfaction as administered by the clergy. Yuk jangan pikir you sudah bertobat ya, repentance di dalam pengertian karena kamu sudah mengaku dosa di hadapan orang, imam lah dan sebagainya, atau sudah melakukan ritual ini dan sebagainya. Saya kalau boleh kontekstualisasi tesis yang kedua ini apa ini sekali lagi jalan agama. Yuk jangan pikir you sudah bertobat kalau you sudah melakukan ini dan itu ya, semua ritual yang diciptakan manusia itu. Sementara Tuhan Allah itu melihat di dalam kedalaman hati kita ya. Tapi orang pikir ya toh saya sudah ini toh sudah mengaku dosa di hadapan manusia, di hadapan imam atau apa begitu kan ya. Terus saya juga sudah bayar loh retribusinya. Sudah tahu ya di dalam zaman dulu itu ada kayak apa istilahnya ya? Ya retribusi sudah tahu. Ada kayak dendanya gitu. Jadi kalau saudara dosanya apa begitu ya? Itu saudara datang pertama mengaku dosa. Setelah mengaku dosa terus ada berita pengampunan. Ada kayak dikasih bill tahu dikasih apa namanya? Apa itu? Tagihan gitu ya, oke lu mesti bayar apa begitu ya, silakan kasih uang jumlahnya segini gitu kan ya, terus atau bayarlah 4 ayam begitu ya, kira-kira kalau untuk orang di desa itu, ini harganya dosa lu kayak begini nih, kategori 5 sapi begitu ya misalnya ya, jadi lu selain bertobat harus ada bukti pertobatan ya, itu apa, bayar 5 sapi itu tadi ya, ini jalan agama kayak begini jalan agama, makanya pada saat itu terjadi penyelewengan begitu kan ya, orang bisa beli surat penghapus dosa dan sebagainya, karena memang subur dengan keadaan seperti itu Memang di dalam Protestan kan kita nggak menekankan ini, tapi Protestan juga bisa kebablasan di dalam pengertian apa nggak ada tanda pertobatan gitu. Ini kan supposedly untuk menyatakan tanda pertobatan. Maksudnya kamu bukan ngomong tok mau bertobat, tapi lu juga bayar denda begitu ya. Lu bayar denda. Maksudnya ini menyatakan keseriusan lu bahwa lu mau bertobat. Kasih 5 sapi gitu misalnya ya. Misalnya ini cuma contoh by the way Dulu di dalam zamannya Luther bukan pakai sapi lu bayarnya. Ini saudara jangan search di Google mana ya dia bayar pakai sapi pada saat itu. Enggak ini cuma contoh. Contoh inilah kampung yang ada di Indonesia begitu misalnya ya. Nah, saudara bayar pakai sapi atau pakai kerbau atau pakai apa begitu misalnya. Ini semacam tanda pertobatan, menyatakan bahwa saya serius loh bertobatnya.
Tapi kita di dalam teologi Protestan kan nggak ada ini, kita kan nggak pakai bayar-bayaran kayak begini, kita nggak ada setuju. Kita bilang darah Yesus Kristus sanggup untuk menyucikan kita sempurna, begitu. Saya nggak boleh bayar, bukan nggak boleh, saya nggak perlu bayar apa-apa lagi, begitu kan ya. Tetapi persoalannya adalah tesis ketiga, persoalannya adalah ini, Luther bilang, yet it does not mean solely inner repentance, ya, yang cuma Tuhan yang tahu itu ya. Inner repentance, jangan-jangan Tuhan pun juga nggak melihat itu repentance sebetulnya. Such inner repentance is worthless, katanya Luther, unless it produces various outward mortification of the flesh. Saya terjemahin bebas ya. Meskipun kita nggak setuju dengan gambaran tadi ya, bayar denda dan sebagainya, itu kan cara agama, bukan cara Alkitab begitu ya. Tapi ya, ini repentance ini bukan hanya berarti cuma repentance batinia di dalam hati ya, yang orang lain nggak ada yang bisa tahu. Toh cuma Tuhan yang melihat, lu nggak usah hakimi saya karena Tuhan sendiri yang melihat. Menurut Luther gambaran pertobatan yang gambaran di dalam kayak begitu ya, yang nggak ada penyataan buah yang keluar itu worthless nggak, itu worthless itu apa ya? Sesuatu yang nggak ada gunanya gitu, worthless, nggak ada gunanya, itu sampah sebetulnya gitu. Orang bisa bicara tentang pertobatan yang sangat-sangat konsepnya seperti sangat spiritual gitu ya di dalam hati. Tapi nggak pernah ada buah pertobatan yang bisa dilihat orang, maka dia mengatakan di sini ya, kecuali itu menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu mortification of the flesh. Apa penyalipan daging, penyalipan daging. Ya ini true pertobatan. Kita lihat kehidupan kita, ini ya berapa tahun lalu kita berubah nggak sih sebetulnya gitu? Mungkin suruh orang lain menilai juga boleh, kita ini berubah nggak sebetulnya gitu? Kita ini bertumbuh atau tidak gitu? Kenapa ya? The gospel itu so powerful, begitu berkuasa, and yet banyak orang Kristen itu mirip Yesus di dalam cara yang salah, yaitu apa? Yesus dulu, sekarang dan selamanya nggak berubah, dia juga. Padahal sudah mengerti maksudnya, Yesus memang nggak berubah. Kalau orang nggak berubah itu cilaka, kita nggak meneladani Yesus di dalam pengertian dia nggak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Pancet aja gitu ya. Tetap aja kayak gitu pokoknya orang nggak ada perubahan sama sekali ya. Terus kita bilang ya ini namanya mirip Yesus gitu. Karena Yesus juga nggak berubah. Yesus sih nggak perlu berubah karena memang dia sempurna di dalam kesuciannya. Kita nggak boleh nggak berubah. Di dalam hal ini kita nggak boleh mirip Yesus. Nggak boleh mirip Yesus dalam pengertian ketidakberubahannya itu loh Karena kita harus berubah. Tapi sekali lagi pertanyaan, kenapa orang percaya Injil ya nggak menghidupi kuasa Injil sebetulnya? Jawabannya sederhana, balik lagi kepada ini ya, pas semangat reformasi yang kita pelajari daripada Luther dan Alkitab terutama, yaitu karena nggak ada cerita pertobatan sebetulnya, nggak ada cerita pertobatan, yang ada cuma cerita penerimaan, yang ada cuma cerita penerimaan, yang ada cuma cerita pelukan. Itu the prodigal son, itu apa anak bungsu ya, yang sudah bejat rusak ya. Lalu dia balik bertobat kembali kepada ayahnya, lalu dipeluk begitu ya. Itu means so great ya pelukan itu. Tapi ada orang dipeluk malah risih, aduh. Kok lu peluk-peluk gitu ya, sesama jenis lagi gitu ya misalnya ini. Aduh lu peluk-peluk, memangnya gua salah apa begitu yang dipeluk. Pelukan itu enggak tentu touching, pelukan tergantung di dalam kondisi apa orang itu dipeluk. Kalau orang itu sudah jatuh, bobrok, rusak, bejat, lalu terus kemudian dia bertobat, lalu ini dipeluk ya. Pelukan itu means a lot gitu ya. Itu artinya besar sekali. Tapi ada orang dipeluk malah rasa risih. Sudah dipeluk risih enggak? Jangan-jangan sudah enggak terlalu akrab dengan penolakan ya. Orang yang nggak lagi akrab dengan penolakan, kurang bisa appreciate acceptance ya. Orang yang nggak lagi akrab dengan penolakan, itu kurang bisa appreciate itu apa artinya penerimaan. Buat dia penerimaan itu biasa, ya biasa semua orang memang menerima dia. Kok siapa yang menolak dia gitu? Mungkin agak autis juga kali orang kayak gitu ya. Sebetulnya banyak nggak senang tapi dia rasa seperti seluruh dunia suka sama dia gitu. Ada juga sih tipe kayak begini. Tapi kita bicara tentang tipe yang normal kan. Waktu di dalam kehidupan kita nggak ada penolakan ya. Penerimaan juga jadi seperti kayak nggak ada gigitannya. Waktu orang nggak menjalankan kehidupan yang mortify, ya itu membunuh ya the flesh. Ya. Gimana kita bisa bicara tentang the power of the resurrection of Christ? Gimana kita bicara tentang kehidupan kalau dia nggak akrab dengan kematian? Sekali lagi, nggak ada kuasa kematian bekerja di dalam kehidupan seseorang. Gimana kita mau bicara tentang kuasa kebangkitan? Karena nggak mungkin, hidup mati, penolakan penerimaan, pertobatan, pengampunan dosa. Kita nggak bicara pengampunan untuk orang-orang yang nggak berdosa. Yesus kan bicara kalimat itu, saya datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang nggak berdosa.
Tabib itu untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Orang sehat nggak perlu tabib, saya. Tabib nggak terlalu jadi good news untuk orang yang nggak sakit, saya. Tapi untuk orang yang sakit, tabib itu real good news, betul-betul good news. Yesus bilang, saya datang bukan untuk orang-orang nggak berdosa, saya datang untuk orang-orang berdosa. Maka orang-orang yang nggak mengaku berdosa, saya nggak rasa Yesus relevan juga. Memang nggak relevan Yesus. Yesus memberitakan pengampunan dari Allah. Pengampunan apa? Orang saya dengan jalan keagamaan saya diterima oleh Tuhan. Mau pengampunan apa? Saya nggak perlu pengampunan. Saya ini sudah pasti diterima oleh Tuhan. Begitu ya misalnya. Karena apa? Karena jasa-jasa kebaikan saya dan sebagainya. Akhirnya kita bergeser. Saya bergeser dari spirit reformasi. Reformasi ini core daripada kekristenan. Makanya orang sulit ya menerima bagian ini. Karena manusia itu terlalu sombong. Terlalu memegahkan dirinya sendiri. Terlalu memegahkan religious aksesoris yang ada pada dia. Sehingga akhirnya sulit untuk menerima Injil. Sekali lagi saya, kalau kita bicara tentang forgiveness of sins, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kita mesti bicara pertobatan saya. Nggak ada pertobatan, nggak ada pengampunan dosa. Nah inilah saya kecelakaan di dalam kekristenan. Bukan karena nggak ada Injil. Ini totally different ya. Sekarang seperti kayak konteksnya sama sekali bergeser daripada zamannya Luther. Kalau di zamannya Luther semua orang berlomba-lomba untuk bertobat, semuanya serius dan bertobat, tapi nggak ada berita pengampunan dosa yang jelas begitu. Gak ada true gospel yang diberitakan, gak ada. Jadi mereka setengah mati bertobat, tapi paling gak ada orang bertobat begitu loh saya. Atau mencoba bertobat paling tidak begitu di dalam zamannya Luther. Sekarang adalah Injil pengampunan dosa, kasih karunia dan sebagainya. Gak ada orang teriak tentang pertobatan, saya gak ada. Gak ada hiperbola istilah saya. Bukan gak ada, saudara jangan cek ini. Mana gak ada? Ada kok, saya ketemu baru kemarin saya dengar begitu. Gak ada dalam pengertian sedikit saya. Sedikit sekali soal bicara tentang pertobatan. Orang yang lebih suka bicara Injil yang murah, Injil pengampunan dosa, ya. Saudara ini kan ya pernah baca tulisan daripada banyak orang-orang yang orang-orang yang di luar mengkhotbahkan tentang grace, tentang anugerah dan sebagainya ya. Mereka nggak bicara neraka, mereka nggak bicara tentang murka Allah, mereka nggak bicara tentang kekudusan Allah, mereka nggak bicara hal seperti itu, semuanya diomit gitu. Yang ada adalah pembicaraan tentang the love of God, ya, kebaikan Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, ya, hidup yang diperkenan Allah. Tapi nggak tahu apa artinya kalau Tuhan tuh nggak seneng sama dia, nggak tahu, karena nggak dikhotbahkan. Ini menggiring orang sampai ke neraka, in the true sense. Menggiring orang sampai ke neraka karena ini palsu ajaran seperti ini. Luar biasa menyesatkan. Kalau Tuhan nggak berkenan di dalam kehidupan kita ya, tapi orang lain mengatakan Tuhan berkenan kepadamu, itu kalimat celaka. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, orang-orang yang seperti ini adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mengatakan kalimat-kalimat manis yang nggak pernah menyinggung siapapun. Enggak. Yang ada adalah bikin orang itu sampai nina bubuk tidur sampai mati sekalian begitu ya. Karena apa? Karena nggak ada berita kebenaran. Sebetulnya Israel perlu ditegur, tapi nabi-nabi palsu itu mengatakan enggak kok, Tuhan berkenan kepada kita. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tuhan bukan mau ngomong damai sejahtera, bukan. Tuhan bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Tapi ini damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Seperti semuanya berkat itu. Saya pernah share kepada saudara kan ya, kita belajar daripada Puritan itu menarik. Sampai sekarang kita belum pakai mungkin sekali-sekali pakai boleh juga ya. Orang Puritan di akhir daripada khotbah itu bukan cuma mengatakan kalimat berkat tapi juga kalimat kutuk. Puritan itu reform. Orang-orang reform ini di Inggris ya. Waktu selesai kebaktian nih, serius sekali mereka mengatakan kalimat berkat plus kalimat kutuk. Bukan cuma kalimat berkat, kita di sini kan cuma kalimat berkat ya. Mungkin boleh coba juga ya. Tapi bukan masalah trial and error loh, bukan Ini prinsip Alkitab. Kalau sudah baca di dalam perjanjian lama ya khususnya itu berkat dan kutuk, bukan cuma berkat. Berkat dan kutuk itu dua-dua jalan. Ada orang yang diberkati, ada orang yang dikutuk. Yang bertobat diberkati, yang nggak bertobat di dalam kutukan. Itu jelas sekali prinsip firman Tuhan. Dan nggak di-cease, nggak di-abrogate, nggak di-cancel di dalam perjanjian baru. Tidak di-cancel, tidak. Paulus mengatakan kalimat yang sangat keras, itu juga jangan dikhotbahkan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Kristus. Itu serius sekali kalimatnya. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Kristus. Kenapa kok terkutuk ya? Maksudnya kita bisa bilang, saya nggak bisa dong mencintai Kristus dengan segenap hati dan sebagainya. Nah, kita kan ada keterbatasan sebagai manusia, siapa yang nggak bersalah dalam dunia ini? Tapi sekali lagi ya, nggak merubah apa perkataan Paulus. Terkutuklah orang yang tidak mencintai Kristus.
Mengapa kalimat itu sampai keluar, saya? Karena ya ini, saya, cerita pertobatan sejati itu adalah perpindahan, pertobatan dari cinta akan dosa ke cinta kepada Kristus. Ini bukan cuma masalah bicara tentang penerimaan Kristus, whatever kamu tetap mau di dalam dosa, mencintai dosa, Kristus tetap cinta sama kamu. Itu Injil palsu, saya, bukan Injil yang ada di dalam Alkitab, bukan. Ini Injil yang palsu sebetulnya. Injil yang ada di dalam Alkitab waktu kita baca, saya, adalah cerita pertobatan yang disertai dengan pengampunan dosa. Sekali lagi, saya, pengampunan dosa not without repentance, ya, yang precedes the forgiveness of sin. Nah ini seumur hidup, saya, seumur hidup, ya, seumur hidup. Makanya di sini, ya, balik lagi ke first thesis, Luther mengatakan he will the entire life of believers to be one of repentance. Orang-orang Injili kan seringkali menekankan bertobat itu sekali saja gitu. Terima Yesus itu sekali saja. Angkat tangan terima Tuhan itu sekali saja, begitu kan ya, sekali saja. Kita tahu ada aspek sekali saja, betul memang. Yesus kan enggak masuk keluar begitu ya. Masuk di dalam hati, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, undang masuk, ntar keluar lagi, masuk lagi, keluar. Memang enggak sih, Saudara, betul. Itu sekali dan selama-lamanya, betul. Tapi kalimat ini belum lengkap, Saudara. Karena di dalam Alkitab, Saudara, di dalam Alkitab ada berita pertobatan untuk the entire life. Kenapa? Karena pertobatan kita selama kita masih ada di dalam dunia ini belum sempurna. Jadi orang itu mesti bertobat setiap hari. Itu ulang, namanya mortification of the flesh. Menyalibkan diri, ya, menyalibkan kuasa daging itu seumur hidup, saya, bukan sekali lalu sudah ya, hari ini saya sudah menyalibkan daging, ya, besok nggak usah lagi begitu, saya sudah hidup untuk Kristus dan hidup di dalam kuasa kebangkitan, karena hari ini sudah puasa, sudah berdoa selama 8 jam gitu ya, besok sudah nggak usah lagi, besok kita nggak ada mortification of the flesh lagi, yang ada adalah vivification begitu ya, penghidupan daripada Roh Kudus. Enggak, saya, tidak. Itu bukan yang kita baca daripada Alkitab. Yang kita baca daripada Alkitab, pertobatan itu setiap hari, saya. Maka, saya, ada kepincangan ya di dalam teologi Injil yang cuma menekankan pertobatan sekali seumur hidup dan nggak menekankan yang berkali-kali. Ini dua-duanya betul, saya. Dua-duanya betul. Ada aspek sekali selama-lamanya, ya. Roh Kudus nggak masuk keluar, tapi juga ada pertobatan setiap hari, saya. Lukas kita sudah pernah khotbahkan, itu ayat pertama yang kita khotbahkan di dalam ini ya, Injil Lukas ya. Yesus waktu bicara tentang pengikutan, barang siapa mau mengikut aku ya. Apa, saya? Jangan lupa loh, kalau lupa saya ulangi lagi Lukas, dari pasal itu seluruh Lukas balik lagi ntar, saya. Apa, saya, kalimatnya? Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku apa? Dia menyangkal dirinya, lalu apa? Memikul salib apa? Memikul salib apa? Memikul salib setiap hari, versinya Lukas maksudnya. Memikul salib setiap hari, berarti repetisi, repetisi. Bertobat setiap hari. Bukan bertobat pada hari itu sampai nangis-nangis ini basah semua dan sebagainya. Setelah itu nggak usah bertobat lagi, kan cukup sekali begitu misalnya. Oh enggak. Itu bukan Lukas, ya. Lukas bilang setiap hari, ya, setiap hari. Bertobat setiap hari dan diampuni Tuhan juga setiap hari. Bukan diampuni Tuhan sekali dan selama-lamanya terus saya itu sudah nggak usah bertobat lagi dan juga nggak perlu minta pengampunan dosa lagi. Dan ada satu ini, saya, ada satu hamba Tuhan di ini, saya, di hamba Tuhan yang mungkin tanda kutip kali ya, karena itu kurang setia sama Alkitab. Dia suka bicara sama saya, bicara tentang pengampunan dosa dan apa gitu ya, grace yang sudah untuk selama-lamanya mengajarkan kita nggak perlu mengaku dosa lagi, karena toh Tuhan sudah mengampuni semuanya begitu kan ya. Jadi nggak perlu lagi bicara tentang ini pengampunan dosa dan sebagainya, tentang pertobatan. Tuhan kan sekali bertobat setelah itu sudah kan, Tuhan beresin semua. Even bahkan dosa yang belum kita lakukan pun juga sudah di cover oleh Tuhan. Betul, saya, kalimat itu theologically nggak salah. Tapi bukan ini, saya, penghayatannya bukan gitu. Mereka menghayati secara keliru waktu digambarkan seperti ini. Maka sekali lagi, saya, gambaran orang Kristen yang nggak ada perubahan. Orang Kristen yang katanya kenal Injil tapi nggak ada perubahan, saya, tetap di dalam dosa lamanya. Yang pelit tetap pelit ya. Yang rakus tetap rakus, yang egois tetap egois, yang suka memeras orang lain ya tetap begitu. Yang nggak peduli sama orang miskin tetap juga begitu, yang serakah tetap serakah, yang cinta uang tetap cinta uang, yang nggak ada perubahan. Bedanya cuma satu, dia sudah dibaptis saja gitu. Bedanya dia sudah pernah kena tumpang tangan waktu baptis, cuma itu toh bedanya, saya. Nggak ada perubahan di dalam kehidupannya, saya. Kenapa? Karena nggak ada story of repentance. Semangat reformasi, saya. Semangat reformasi kalau kita belajar daripada Luther ya. Ini sekali lagi ya. He will the entire life of believers to be one of repentance, one of repentance.
Saudara jangan rasa ini beban berat, saudara. Ini good news sebetulnya, repentance. Karena after repentance itu ada true forgiveness of sins. Kalau saudara baca di dalam ini ya, ordo salutis, urutan keselamatan gitu ya. Itu kan kalau kita belajar sistematik teologi ya, dalam urutan keselamatan. Sebetulnya dalam kehidupan orang percaya itu apa dulu sih urutannya? Ya oke, kita katakan yang pertama Tuhan memilih sebelum dunia diciptakan, pemilihan Tuhan gitu ya. Lalu histori Tuhan melahir barukan, itu kalau istilah orang Puritan regeneration atau born again, lahir baru. Setelah itu dia baru sanggup beriman begitu ya dan sebagainya. Nah sekarang saya masuk ke dalam ini bagian ini. Repentance dulu baru justification, atau justification dulu baru repentance. Kita seringkali salah ngerti sekali lagi. Kita pikir harusnya ya justification dulu, orang di justified makanya baru bisa repent. Terbalik saya. Sudah boleh belajar dari urutan versi Puritan, versi Calvin, versi Luther, versi Alkitab, saya semuanya agree, konsensus mengatakan repentance terlebih dahulu, saya. Repentance baru masuk ke dalam forgiveness of sins. Dan ini jelas sekali, saya, karena kalau nggak ada repentance, forgiveness apa gitu? Apa yang mau di forgive, saya? Saya pernah singgung kepada saudara kan, salah satu spiritual arogansi yang kalau kita nggak hati-hati ya. Kita lebih gampang, untuk sebagian orang juga agak gampang-gampang banget sih ya, tapi mungkin kita lebih gampang bilang I forgive you daripada I'm sorry. Sebagian orang saya lebih gampang ngomong I forgive you daripada I'm sorry. Wah, sebagian orang lain tentu saja saben hari ngomong I'm sorry saben hari gitu ya. Setiap 5 menit dia bilang sorry, jengkel juga lama-lama ini orang salam melulu nggak bertobat begitu kan ya, mengumbar kesabaran saya namanya begitu kan. Itu another problem. Kita nggak bicara yang itu saya. Kita bicara ada orang yang lebih gampang ngomong I forgive you daripada I'm sorry. Maksudnya apa saya? Dia nggak ada kesulitan mengampuni orang gitu. Tapi kenapa ya orang bisa lebih gampang mengampuni orang daripada minta maaf? Karena mengampuni itu lebih gampang in a way. Kan lu yang salah kan, bukan saya yang salah. Nangkep saya? Kalau kita di dalam konflik nih misalnya ya, ada konflik gitu ya, 2 orang konflik gitu misalnya. Saya sama si A gitu misalnya ya. Terus tiba-tiba gimana ini ya, kita konflik sudah lama, oke lah. Kita mesti reconcile kan ya. Ini kan gak benar ya, orang Kristen kayak begitu. Terus saya datang, oke lah gini ya. Saya maafkan kamu gitu. Mungkin konflik lebih dalam lagi saya itu hari itu setelah saya ngomong saya maafkan kamu gitu. Dia mungkin saya maafkan kamu gitu. Saya expecting you say sorry actually. Bukan saya maafkan kamu, gila ini orang. Sudah salah malah memaafkan lagi gitu. Spiritual arogansi, spiritual arogansi. Orang dididik untuk memaafkan. Bagus juga saya mendidik orang untuk memaafkan supaya nggak dikuasai oleh dendam, trauma dan sebagainya. Memaafkan orang begitu ya. Tapi mungkin bukan memaafkan orang saja kali ya saya, tetapi juga bagaimana minta maaf, bukan cuma memaafkan orang, saya. For some orang minta maaf itu jauh lebih berat, saya, daripada memaafkan orang. Untuk certain orang memaafkan kayak gampang sekali gitu. Karena selalu menempatkan diri di dalam posisi yang righteous. You are the one who is not righteous. Kamu yang unrighteous, saya yang righteous. Makanya saya adalah di dalam pihak yang memaafkan kamu. Kamu di dalam posisi beggar yang perlu saya maafkan. Saya adalah orang kayanya, kamu beggarnya, kamu pengemisnya. Jadi saya maafkan kamu begitu. Tapi saya sorry, saya itu kita posisi beggar. Saya yang posisi di bawah, jadi saya minta maaf ya. Ini saya menunggu kebaikan belas kasihan orang dari atas kan berarti. Susah sekali saya bilang I'm sorry itu susah sekali. Di dalam pernikahan pun juga susah sekali gitu. Apalagi di society dan di dalam ini ya. Konflik yang terjadi di jemaat dan sebagainya sulit saya bicara I'm sorry. Lebih gampang memaafkan mungkin ya. Tapi balik lagi kepada pembicaraan kita hari ini ya. Kalau kita nggak ada spiritualitas minta maaf saya, nggak ada spiritualitas sorry, bukan cuma sorry ya, regret, sorry, and repentance ini ya, bukan cuma sorry secara kosong. Kalau kita nggak ada spiritualitas ini saya, then what the talk about the forgiveness of sins? Kita nggak bicara forgiveness of sins, kita nggak bicara pengampunan dosa. So, itu menjadi sesuatu yang nggak relevan sama sekali. Sama seperti kayak orang yang sebetulnya nggak salah, tapi saya datang saya bilang, saya mengampuni kamu gitu. Dia mengampuni apa? Apa nih yang perlu diampuni gitu? Memang saya salah apa? Gak relevan kan saya? Forgiveness of sins itu jadi gak relevan dengan orang yang gak merasa salah. Tapi sekali lagi ya, Yesus bilang, saya datang untuk orang berdosa, bukan orang yang gak berdosa. Sebetulnya seluruh dunia itu berdosa, gak ada yang gak berdosa. Yang ada adalah orang yang berdosa gak rasa dirinya berdosa. Yesus gak berguna saya untuk orang itu. Sekali lagi ya, orang yang berdosa, tapi rasa dirinya gak berdosa ya. Dan Yesus gak berguna untuk orang itu. Tesis 62 saya lompat ya. Setelah 3 tesis yang penting yang pertama ini. Tesis ke-62, the true treasure of the church is the most
holy gospel of the glory and grace of God. Saudara perhatiin di sini ya, ada 3 kata ya selain gospel di situ, terus kemudian adjektifnya yaitu holy ya. Glory and grace. Bukan cuma grace ya, tapi ada glory, ada holy. The gospel itu menyatakan a gracious God, betul gitu. Ada kata gracious, betul, pengampunan dosa dan sebagainya. Tapi saudara coba perhatikan juga ada kata holiness. It is a holy gospel. Gracious gospel for sure, itu gracious gospel. Tapi juga a holy gospel. Makanya ada repentance, ada pertobatan. Karena it is a holy gospel, bukan cheap gospel. Bukan gospel yang murahan. Kenapa sudah holy? Karena berurusan dengan kemuliaan Allah. Ada glory of God ya. Glory and grace. Kita sudah bahas ini sudah di dalam Yohanes pasal yang pertama di situ ya. Ada bicara tentang truth and grace. Sedikit mirip ya. Truth and grace. Ini glory and grace. Ada kemuliaan Allah. Ini kita berurusan dengan kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan manusia. Ini adalah offense di hadapan Tuhan. Bukan offense terhadap manusia saja. Memang kita juga bersalah kepada manusia. Tapi Daud mengatakan dalam Mazmur 51. Kepadamu sajalah aku berdosa. Daud bukan mengatakan dia nggak bersalah kepada Batsheba. Daud bukan mengatakan dia nggak bersalah kepada Uria, bukan. Tapi dosa itu terutama adalah di dalam urusannya dengan Tuhan. Itu dosa bukan cuma sekedar moral dimension, tapi religious dimension. Ini di hadapan Tuhan. Maka kekristenan nggak tertarik cuma menjadikan orang itu jadi orang baik. Kalau orang baik itu banyak sekali di dunia. Banyak sekali, termasuk orang non-Kristen. Banyak yang lebih baik daripada orang Kristen. Kalau kita mau bicara baik secara moral, meskipun ini nggak seharusnya demikian ya, orang Kristen mempermalukan nama Tuhan akhirnya. Tapi kalau sudah cuma bicara tentang good people, good persons, di dunia banyak good persons. Nggak harus Kristen jadi good persons. Good persons di dalam pengertian ini ya, hubungan sesama manusia dan sebagainya. Orang sabar gitu ya, rendah hati, nggak sombong ya. Waktu penderitaan nggak ngamuk-ngamuk begitu ya, tetap bisa jaga mulut. Oh banyak orang kayak begitu. Banyak, nggak harus Kristen. Tapi kekristenan menekankan apa? Sins itu terutama urusan before God, ini di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Nah seharusnya Injil itu ada kuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Tentu saja bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ada pertobatan yang nyata. Makanya sekali lagi saya balik tesis yang ketiga. Luther bilang it does not mean solely inner repentance yang cuma kamu dan Tuhan yang tahu gitu. Cuma inner repentance, such inner repentance is worthless kecuali it produces various outward mortification of the flesh. Ada pertumbuhan kita bukan nggak punya kelemahan, kita punya kelemahan. Tapi ada pertumbuhan di dalam kekudusan, kesucian kehidupan kita di hadapan Tuhan terutama ya. Ada perubahan transformasi yang Tuhan kerjakan ya. Kenapa sih orang berani jadi hamba Tuhan Nah, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Pak Tong ya tentang ini ya. Karena kita percaya the power of the gospel itu can change life. Kalau kita nggak percaya ini, sudah berhenti aja jadi hamba Tuhan Kenapa ada orang berani jadi hamba Tuhan? Kenapa orang masih mau jadi konselor? Kenapa saudara juga even gak hamba Tuhan di dalam pengertian hamba Tuhan full gerejawi tapi saudara juga bisa menghibur orang lain begitu ya, bisa menasihati. Kenapa saudara masih melakukan itu? Karena kita masih percaya the power of the gospel itu can change life, begitu kan saya? Kalau enggak ya kita berhenti ngomong aja. Kalau kita ngomong gak ada gunanya sama sekali ya sudah berhenti ngomong aja lah. Ngapain wasting energi untuk kayak begitu? Tapi setiap manusia yang mendengar perkataan firman Tuhan memang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Setiap orang mesti merespons masing-masing. Tuhan gak melakukan kita sebagai robot enggak. Dia respecting kita punya kehendak bebas. Tuhan respecting kita punya kehendak bebas. Kita ada kehendak bebas untuk menolak juga. Itu Tuhan respect bagian itu. Karena kita diciptakan bukan sebagai robot, bukan, tapi sebagai manusia. Nah, manusia mesti menjawab dari dia punya keadaan itu ya. Kita berharap kasih karunia Tuhan boleh menggerakkan orang untuk menjawab panggilan dari the holy gospel. Bedanya apa sih religion sama gospel? Kita nggak usah baca semua ya, tapi beberapa saja. Di dalam religion kalau sudah perhatiin ya, I obey, saya taat, karena itu saya diterima. I obey, therefore I am accepted. Tapi gospel sebaliknya mengatakan I'm accepted, saya diterima, maka saya taat. Ketaatan itu karena saya diterima, karena saya dicintai terlebih dahulu. Tuhan menerima saya, maka saya menaati Tuhan.
Bukan saya taat demikian rupa makanya saya diterima oleh Tuhan. Itu manusia, saya. Manusia kan kayak begini ya. Kita ini menyenangkan manusia, coba untuk baik-baik sama manusia, submit, santun, saya, supaya dapat apa itu penerimaan manusia begitu ya, supaya orang seneng sama kita ya. Itu strategi cari muka lah, ambil hati dan sebagainya begitu, dan penting kan saya di dalam human relation ya. Itu jalan manusia. Lalu kita pikir kita mendekati Tuhan, kita pikir juga bisa kayak begini ya. Saya curi-curi hatinya Tuhan begitu ya. Saya cari mukanya Tuhan, gimana lah caranya menyenangkan Dia? Ya mungkin dengan bakti sosial saya, mungkin dengan kesalehan agama saya. Dari situ siapa tahu Tuhan terenyuh hatinya terus jadi suka begitu ya sama saya. Karena saya ini lumayan lah ya, kategori lumayan untuk orang ini itu, untuk orang beragama begitu. Tapi the gospel mengatakan itu terbalik, ya. Kita bukan berusaha taat supaya mendapatkan penerimaan, tapi kita justru diterima makanya kita taat. Ini bukan cuma slogan, saya. Ini bisa diterapkan di dalam semua sphere of life. Saya ambil contoh sederhana ya, di dalam family education misalnya. Kita sama anak ya, anak. Kalau kita ngajarin anak ya, di dalam keberhasilan dia taat baru kita baru kita terima dia gitu ya. Dia berhasil, dia dengerin kita, baru kita terus peluk dia, baru kita seneng sama dia. Kalau dia nggak taat kita jadi nggak seneng. Itu jalan religion sebetulnya, bukan jalan gospel, bukan jalan Injil, bukan. Gitu. Kita mulai dengan penerimaan. Yesus mulai dengan penerimaan deh. Waktu saudara membaca di dalam cerita ini ya, pelacur ya itu. Yesus membuka meja terlebih dahulu, mempersilakan dia untuk semeja dengan dia. Ada penerimaan terlebih dahulu. Lalu itu mengubah kehidupannya. Sekali lagi ya, itu perempuan pelacur itu ya. Yesus waktu semua orang sudah siap mau rajam, menyatakan penghukuman deh. Lalu kemudian Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang nggak ada dosa sama sekali boleh lempar batu yang pertama. Satu persatu jatuhkan batu karena mereka sadar nggak ada yang nggak berdosa. Lalu mereka kecewa pergi satu persatu. Yesus bilang, saya juga nggak akan merajam kamu, saya nggak akan melempar batu kepada kamu. Yesus menerima, Yesus mengampuni. Lalu setelah itu apa saya? Setelah itu perempuan itu diubahkan, ditransformasi. Saya harap saudara lihat bagian ini ya, nggak bentur sama yang sebelumnya gitu ya. Mungkin sebagian daripada saudara mikir, lo katanya repentance dulu baru forgiveness of sin. Seperti di sini kok jadi masuk ke acceptance dulu baru ketaatan gitu. Ini kan paradoks sama yang diajarkan tadi gitu, atau mungkin kontradiksi even ya. Nggak kontradiksi saya, nggak kontradiksi. Orang bisa, sekali lagi saya, orang bisa betul-betul mengerti penerimaan kalau dia sendiri itu betul-betul rela untuk bertobat saya. Kalau dia sudah mencoba untuk bertobat dan gak pernah berhasil bertobat ya, lalu itu berita tentang penerimaan itu menjadi so precious gitu, itu betul-betul good news ya. Tapi orang yang not even trying ya, untuk bertobat ya, dia gak peduli dengan pertobatan. Sekali lagi ya, penerimaan tuh gak ada resonansinya untuk orang seperti itu, gak ada gaungnya saya. Gak berarti apa-apa penerimaan apa, saya gak perlu penerimaan. Maka sekali lagi keseriusan pertobatan itu mendahului cerita forgiveness of sins, penerimaan. Tapi dengan kekuatan penerimaan itulah kita betul-betul berubah saya. Ini ya sekali lagi ya skemanya saya. Bertobat sejati lalu Yesus menerima kita apa adanya, dan kuasa penerimaan dari Yesus Kristus itu yang betul-betul change life. Kadang-kadang kita ini kepingin merubah orang ya, kita terlalu cerewet itu, kali-kali gitu ya. Akhirnya orang bukan berubah, sebel dengernya gitu, sebel denger. Indoktrinasi, sudah tahu istilah ini ya, memang gak enak istilah indoktrinasi. Kasih tahu orang itu, kasih tahu sekali, kita pikir kayaknya kalau sekali dia gak bisa dengar begitu ya. Harus kasih tahu paling sedikit 17 kali begitu ya. Kalau dia gak dengar juga tambah lagi 6 kali jadi 23 gitu misalnya. Kasih tahu terus gitu. Terus kita pikir dengan kasih tahu ini ya, orang itu jadi ngeh gitu lah. Oh itu toh maksudnya. Karena sampai ke 16 masih belum mengerti. Ya apa sih sebenarnya? Apa sih? Ke 17 kali kasih tahu. Oh itu maksudnya. Itu kan yang ada di dalam pemahaman lu begitu kan ya. Itu bukan pemahaman Alkitab saya. Pemahaman Alkitab saya enggak pakai itu saya. Pemahaman Alkitab orang jadi sadar karena diterima saya. Menerima itu sakit saya. Menerima itu sakit saya. Kita lebih suka ngomel ya. Kasih tahu gini, ulang-ulang itu nggak sakit karena saya kan mengeluarkan kekesalan sekaligus begitu kan ya. Ini kan saya cuci gudang hati yang kotor gitu kan ya. Barang-barang sampah dilempar semua waktu kita ngomel begitu ya. Lalu kita harap itu namanya mengubah manusia, nggak mengubah manusia saya. Tapi penerimaan ya itu sakit saya.
Karena ini orang nggak bener kok saya mesti peluk. Waktu peluk itu ya sakit saya. Kalau nggak percaya, coba peluk durian, sakit tuh saya itu peluk durian. Karena bijinya itu saya, durinya itu, saudara peluk ya. Manusia kan begitu saya, seperti durian, banyak kesalahannya. Lalu saudara peluk, sakit itu saya sakit. Lebih gampang lempar aja, lalu kita maki-maki gitu ya. Sekalian adu duri begitu kan. Kamu sudah ada duri, saya duri lebih tajam lagi begitu ya. Kamu mau setajam apa perkataan saya lebih tajam lagi begitu ya. Itu nggak sakit saya, nggak sakit. Tapi penerimaan terhadap orang berdosa. Yesus mati saya di atas kayu salib waktu memeluk kita. Yesus mati di atas kayu salib waktu memeluk kita. Mati di atas kayu salib karena dia memeluk kita. Lalu kita diundang, saudara dan saya diundang untuk menghidupi ini, the power of the gospel, semangat reformasi. Bukan menuntut orang OB ya. Nanti kalau kamu OB baru saya pikir-pikir saya akan terima atau enggak begitu kan ya. Just tunjukkan kepadaku your achievement begitu kan ya. Nanti saya pikir-pikir saya suka sama lu atau enggak begitu ya. Karena saya terlalu banyak pilihan yang itu juga achieve, yang ini achieve. Saya tinggal timbang-timbang kan ya. Ini di kompetisi aja achievement mana yang lebih bagus saya pilih begitu kan ya. Ini kompetisi sayembara setelah saya lihat kayaknya achievement ini lebih menarik begitu ya. Oke saya pilih kamu begitu ya. Itu jalan dunia kan saya, jalan dunia. Gak bisa dihindari juga. Memang dunia kerjanya kayak begini saya. Tapi kekristenan juga begini itu. Yesus bilang, ayo ya, achieve dulu siapa baik jadi orang saleh, silakan berusaha jadi saleh. Nanti saya pikir-pikir siapa yang saya jadikan orang-orang yang diampuni dosanya begitu. Mana ada saya cerita kayak begini dalam Alkitab? Mana ada? Gak ada saya, itu cerita asing sekali untuk Alkitab. Cerita yang ada dalam Alkitab adalah Yesus membuka penerimaan terlebih dahulu. Yang ironis saya, Yesus sudah membuka penerimaan. Ada orang yang gak rasa perlu penerimaan, itu loh saya yang paling ironi. Yesus membuka penerimaan, ada orang gak merasakan penerimaan itu saya, gak merasakan. Kenapa saya? Karena mereka di atas. Saya pernah sharing kan saya ini di Facebook beberapa kali orang ini ya, orang itu post story itu homeless ya yang ada di Amerika ya. Kan berapa sosial eksperimen saya, orang minta, mungkin kita sendiri kalau di situ juga mirip kayak begitu saya. Orang minta makan ya, kita makan di restoran tiba-tiba ada orang deketin kita, saya belum makan kita cuma ngeliat dia ini sebentar lagi nyopet kayaknya gitu kan ya. Kita sudah mulai perhatiin dia supaya ini cuma alasan lah kayaknya gitu. Penuh dengan kecurigaan begitu kan saya. Mungkin pengalaman kita juga kayak begitu. Kita orang yang di atas susah ngerti kesulitannya orang itu secara real gitu. Mungkin sebagian besar juga atau sebagian besar kita nggak tahu ya. Sebagian memang benar-benar pura-pura begitu ya. Tapi kita nggak bisa judge semuanya pasti pura-pura kan saya. Ada yang real kan ya. Tapi yang real pun kita curigai ini nggak. Pasti ini di balik ini ada mafianya gitu. Dia mau minta makan, ada mafia makanan penada, ya rusaklah sudah makanannya sudah dibawa ke sana gitu kan ya. Kalau minta uang ya mungkin ada mafianya. Kalau orang minta makanan, minta uang masih bisa ditada. Kalau minta makanan penada juga ya itu keterlaluan kayaknya gitu. Cerita terlalu fantastis kayaknya. Tapi kita tetap bilang ini ada mafianya di baliknya. Jadi kita nggak usah urusan sama dia. Ada sosial eksperimen sudah dibikin begitu ya. Orang minta gitu ya, minta apa? Nggak ada yang kasih ya. Sampai satu dia ketemu sama orang homeless yang biasa ngemis ya, mendapatkan belas kasihan daripada orang lain. Dia bilang saya sudah nggak makan teman. Dia bagi. Orang homeless yang bagi. Orang-orang kaya yang sebetulnya punya uang malah nggak bagi. Nggak bagi bukan karena mereka nggak punya resources. Yang lebih nggak punya resource ya homeless ya, pasti begitu kan ya. Tapi dibagi. Kenapa? Karena orang ini biasa mengalami penolakan dan karena itu juga lebih sensitif terhadap penerimaan. Maka dia bisa lebih gampang menerima orang lain. Nah orang nggak sensitif sama penolakan saya, karena dia pikir dia selalu diterima, semua orang suka sama dia begitu. Dia juga susah menerima orang lain. Orang yang di dalam kehidupannya saya nggak ada pengalaman menerima belas kasihan. Orang yang di dalam kehidupannya nggak mengalami belas kasihan. Ini seperti mengulangi apa yang kita sudah sering khotbahkan. Susah berbelas kasihan kepada orang lain, susah berbelas kasihan kepada orang lain. Orang yang nggak pernah jadi beggar. Kita ini spiritual beggar sebetulnya semuanya di hadapan Tuhan. Orang nggak pernah jadi beggar, nggak pernah jadi pengemis. Dia susah memberi. Dia susah berhadapan dengan another beggar. Dia susah memberi, susah berbelas kasihan. Kenapa saya? Karena dia nggak punya pengalaman itu. Hatinya itu keras. Alkitab bicara tentang kelemah lembutan kan ya. Kelemah lembutan. Kalau kita baca di dalam khotbah di bukit itu ya, kelemah lembutan. Saudara baca sebelum kelemah lembutan itu didahului dengan duka cita. Sekali lagi ya. Sebelum berbahagia yang lemah lembut, saudara baca di atasnya, itu bicara tentang duka cita. Lemah lembut itu
terbentuk dari orang yang suka berduka cita. Duka cita air mata itu melembutkan hati, tapi bukan duka cita yang self pity ya. Bukan duka cita yang kekanak-kanakan, duka cita rohani maksudnya, repentance. Lalu sebelum duka cita, saudara baca di atasnya, itu bicara tentang spiritual bankruptcy. Ini connected semuanya. Sekali lagi ya, orang yang lemah lembut karena dia punya air mata. Air mata menjadikan orang lemah lembut. Coba saudara lihat aja ya, orang yang nggak pernah nangis ya, hidupnya keras pasti. Gitu. Orang yang nggak pernah nangis ya, itu hidupnya keras karena dia nggak jadi orang yang aneh akhirnya. Mungkin terlalu keras hidup ini banyak suffering. Siapa sih yang nggak suffer? Tapi dia menanggapi suffering bukan dengan air mata. Dia pikir itu kayak kurang laki gitu ya, kalau menanggapi suffering dengan air mata. Dia menanggapi dengan gigi besi gitu. Akhirnya dia nggak pernah nangis, dia nggak tahu bagaimana berbelas kasihan sama orang, karena dia pikir hidup semuanya harus tough kayak begini. Hidup memang susah, jadi lu jangan cengeng. Saya aja nggak cengeng, lu juga jangan cengeng begitu kan. Dia nggak pernah menangis, nggak bisa mengerti orang lain kenapa menangis begitu misalnya, karena dia sendiri menahan diri dari menangis. Padahal sebenarnya jujur saya kepengin menangis juga, gitu. Tapi nggak berani menangis begitu kan. Ini gambar kayak begini. Sekali lagi saya, kelemah lembutan dari duka cita, air mata. Duka cita kenapa saya? Karena kita ini pengemis. Kalau menurut Matius 5. Kita ini pengemis, kita ini miskin, saya miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Orang yang miskin itu saya menangisi keadaannya, karena dia sadar kalau dia miskin. Miskin menangis lemah lembut. Orang yang lemah lembut saya itu memiliki dunia, memiliki bumi katanya Alkitab, memiliki bumi, lemah lembut. Kita nggak bisa memiliki bumi, keserakahan sih ada, memiliki bumi di dalam pengertian menikmati nggak ada, karena kita nggak lemah lembut. Tapi kita lain kali aja, khotbah pasal 5. Saya mau kaitkan ini di dalam pengertian semangat reformasi yang kita bahas hari ini, di dalam kaitan dengan acceptance ya, di dalam kaitan dengan belas kasihan dan sebagainya. Siapa yang bisa berbelas kasihan ya? Seperti Tuhan. Tuhan berbelas kasihan karena dia betul-betul mengerti ya, the power of sin. Dia turun ke dalam dunia, dia merasakan apa yang saudara rasakan. Kejamnya, kejahatan manusia, dosa dan sebagainya, dia merasakan, truly merasakan. Maka dia bisa berbelas kasihan, dia bukan gak mengerti kesulitan kita. Ya di ulang tahun ini kita merayakan apa sih? Merayakan kesetiaan Tuhan, betul kesetiaan Tuhan ya. Kita mungkin bisa tiup-tiup lilin dan sebagainya gitu ya. Ini oke, ini kayak begini oke juga gitu. Tapi lalu beritanya apa sih? Beritanya apa? Kita jujurnya semangat reformasi. Ya, kita harap gereja ini bukan cuma namanya atau gereja reform Injili begitu ya, tapi betul-betul menjalankan semangat reformasi seperti yang kita terima dari orang seperti Calvin, dari Luther ya, tentang gospel seperti kita terima dari Matius, Lukas, Yohanes, Markus ya, seperti kita terima dari Alkitab. Kiranya Tuhan menguatkan dan menguduskan kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau yang sudah diberikan bagi kami. Ketika kami masih mencari identitas kami, ketika kami masih mencari penerimaan, kami berusaha untuk menyenangkan, mengagumkan manusia. Sesungguhnya Tuhan jauh-jauh hari sudah mati bagi kami. Tuhan sudah menerima kami apa adanya. Tuhan sudah membebaskan kami dari pencarian-pencarian yang tidak ada hasilnya. Karena bukan kami yang mencari, Tuhan yang mencari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan kami yang hilang. Terima kasih kami tidak lagi terhilang, tapi kami berada kembali di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sebagai anak-Mu, menjadi orang-orang yang taat bukan karena ketakutan, bukan karena kami insecure, tapi karena kami sudah dicintai, karena kami sudah dikasihi. Kami berharap supaya dengan kedewasaan yang bertambah di dalam gereja ini, Tuhan juga menambahkan kedewasaan rohanian kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh diubahkan hari demi hari dengan kuasa firman Tuhan, dengan kuasa Injil bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika ada yang keliru, ada yang salah, ada yang masih tidak benar, mungkin konsep, mungkin tentang nilai hidup, worldview, bagaimana kami melihat ciptaan, bagaimana kami melihat diri. Tolong Tuhan ubah kami sesuai dengan kuasa firman Tuhan yang bekerja, yang bukan hanya kami dengar tapi kami taati, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon kepadamu. Amin.